Indonesia memiliki banyak sumber daya alamnya. Kesemuanya itu merupakan karunia dari Allah yang mesti disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun, sejak negeri ini dikelola dengan sistem rusak kapitalisme, sumber daya alam negeri ini dirampok oleh penjajah. Lantas, adakah solusi lain selain penerapan sistem kapitalisme yang rusak? Berikut dialognya dalam program mengulas berita di channel Ngobrol Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sahabat interaksi dakwah channel dimanapun berada, siang ini ketemu lagi dengan kami. Saya Bang Zainul Arifin, juga di samping saya seperti biasa Bang Aslan. Alhamdulillah, di episode yang ke-6 ini kita akan ngobrol santai. Kita akan mengulas berita dalam perspektif Islam. Ini ada berita nih Bang Aslan, ya, terkait surga emas di Sungai Mahak. Nah, saya bacakan beritanya Pak ya. Ya. Oke, saya bacakan beritanya Pak ya. Nah, surga emas di perbatasan Kaltara, Gubernur Zainal Paliwang berhasil mendulang hanya dalam waktu singkat. Ini berita diterbitkan tanggal 17 April 2025 oleh tribunkaltara.com, di mana Bapak Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang mendulang emas di Sungai Mahak, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada hari Kamis, Bang. Nah, bagaimana tanggapan Bang Aslan terkait dengan berita ini, Bang? Ya, baik. Terima kasih Bang Zainul. Saya sapa teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya ya melihat bahwa ini merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yang diberikan oleh umat manusia. Ini salah satu contoh, gitu Bang Zainul. Ini salah satu contoh merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada umat manusia. Salah satunya adalah terdapat kandungan emas ya yang ada di Malinau itu. Yang ada di sungai ya, di Sungai Malinau itu. Maka dengan adanya kandungan emas ya, walaupun kandungan emasnya itu enggak seberapa ya, tapi yakinlah bahwa di kedalaman tanah ya, di kedalaman tanah itu ya, di sekitaran sungai itu ya pasti di situ akan mengandung emas. Itu. Nah, jadi ketika kemudian ini terdapat potensi adanya emas, ya, maka dalam perspektif saya ya melihat bahwa ini harus kemudian bagi pemerintah, ya, bagi pemerintah setempat, ya, ataupun kepala daerah, ya, itu kemudian bagaimana bisa memanfaatkan emas yang ada di situ, ya, dalam artian ya bagaimana pemerintah itu bisa mengelola yang terdapat kandungan emas di situ. Itu. Nah, artinya apa? Ketika pemerintah nantinya dapat mengelola emas itu, ya, apabila kemudian nantinya ini itu menjadi viral, ya kan,
pasti itu ya kan banyak orang-orang yang datang berbondong situ mendulang emas ya. Itu karena di situ banyak di situ banyak terkandung emas ya. Nah, maka di sini sebenarnya bagaimana pemerintah itu ya itu bisa mengelola emas itu ya, diolah, dan kemudian ya ketika ini sudah menjadi tambang emas yang besar ya, maka negara itu bisa menjual ya hasil dari emas itu, kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Artinya apa ya? Di sini yang berperan penting adalah negara, ya, pemerintah yang mengelola emas itu, seperti itu. Menarik apa yang Bang Aslan sampaikan tadi ya terkait dengan berita Bapak Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Zainul Paliwang mendulang emas di Sungai Mahak, Kecamatan Sungai Boh, Kabupaten Malino ya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih Bang, ya kan? Saya pengen tahu bagaimana sistem pengelolaan tambang emas dalam sistem kapitalisme Bang. Iya, baik, ketika kita berbicara kapitalisme ya, maka tidak terlepas dengan penerapan sistem kapitalisme saat ini ya. Jadi sekarang ya di negeri ini itu sedang diterapkan sistem kapitalisme. Nah, terkait dengan pengelolaan tambang ya, kita tahu bersama bahwa tambang-tambang yang ada di seluruh Indonesia ya, semuanya itu dikelola oleh swasta, pihak asing. Itu. Negara sebagai apa? Negara cuma sebagai memfasilitasi ya, memfasilitasi pihak swasta itu untuk kemudian pihak swasta ini mengelola tambang-tambang itu. Ya, keuntungan yang didapatkan oleh negara itu cuma hanya sebagian kecil saja dari apa? Dari pajak yang didapatkan oleh dari hasil pertambangan itu. Nah, jadi kalau yang ditanyakan bagaimana pengelolaannya ya, nah maka tambang-tambang yang ada di sini itu kemudian dikelola oleh pihak swasta. Pihak swasta itu boleh individu ya, bisa kelompok ya, tuh bisa pihak asing gitu ya kan. Jadi murni memang tidak ada peran negara di situ yang mengelola. Itu. Artinya negara sebagai regulator saja Ya, gitu Bang tepat ya. sekali. Jadi negara itu cuma sebagai regulator saja. Itu. Padahal ya seharusnya sumber daya alam ya yang terdapat di dalam tanah ya, misalnya batu bara, kemudian nikel, Iya. emas, Minyak ya, bumi, minyak bumi dan lain sebagainya. tembaga, uranium. Iya, itu milik umum ya. Milik masyarakat yang itu dikelola oleh negara, hasilnya diserahkan kepada masyarakat. Itu. Jadi hasil dari pengelolaan tambang itu ya itu diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat yang menerima hasil, yang menerima manfaatnya. manfaatnya. Gitu. Berarti tugas negara cuma mengelola saja Bang ya. Iya, mengelola itu. Nah, fakta sekarang kan enggak seperti itu. Oh sebentar, Bang Aslan potong tadi yang ini. Iya. Ya. Oh berarti kalau dalam sistem ekonomi kapitalisme ya, Iya. dalam pengelolaan tambangnya itu artinya boleh individu dan kelompok untuk menguasai, memiliki aset-aset yang banyak tadi gitu ya Bang ya. Iya, boleh. Bahkan diberi ruang untuk itu. Ya, sekelompok bahkan individu orang pun itu bisa menguasai sumber daya alam. Itu. Ya, Iya Bang. asal dia memiliki banyak modal, ya, Iya. banyak uang, ya. Nah, itu bisa dia memiliki itu. Kembali ke konteks ini Bang. Surga emas ya.
menurut tribunkaltara.com ya kan? Judul beritanya mengatakan bahwa di situ surga emas di Sungai Mahak, Kecamatan Sungai Boh tuh Bang, ya. Menurut Bang Aslan ya kan? Mungkinkah tambang emas itu nanti kalau dikelola, sistem pengelolaannya itu secara kapitalis, Bang? Iya, ini kan belum jadi tambang gitu ya. Ya. Ini masih masih jumlah yang kecil, dalam artian ini kan beritanya bahwa ditemukan Emas gitu ya. Iya, partikel-partikel ya, atau butiran-butiran kecil emas Ya. gitu. Nah, tapi tidak mengapa kalau memang kemudian ini di dalam itu semua atau di bawah di dalam tanah itu mengandung banyak emas ya kemungkinan juga itu bisa dikelola. Artinya kemungkinan itu ya negara itu ya bisa kelola itu bila mana di sungai itu ya itu mengandung banyak emas. Nah, yang jadi pertanyaannya kan apakah nantinya ini sama seperti tambang-tambang yang sudah ada ini ya kan, dikelola oleh swasta ya kan itu. Nah, Kayak di daerah-daerah lain gitu, daerah Bang. lain ya, misalnya seperti di Papua itu kan yang emasnya itu dikelola oleh swasta gitu ya kan, atau di beberapa tempat yang lain gitu ya kan. Nah kalau seperti itu ya menurut saya kemungkinan iya dalam artian kemungkinan ketika nantinya itu tambang emasnya itu banyak ya, kemudian di situ masuk dalam area pertambangan ya, kemudian di situ ada kegiatan tambang ya, itu kemungkinan itu dikelola oleh para kapitalis. Iya. Gitu. Kenapa? Karena kita tahu bersama ya bahwa dalam sekarang ini kan aturan diterapkan oleh negara adalah aturan kapitalis. Iya, sistem ekonomi Iya, kapitalis. sistem ekonomi kapitalis. Iya. Seluruh sumber daya alam yang ada di negeri ini ya itu dikelola oleh para pemilik modal. Dalam artian mereka inilah yang cuma hanya satu orang, segelintir orang saja mengelola tambang itu. Oh, Itu. iya. Berarti kemungkinan iya gitu Bang ya. Iya, Kalau kemungkinan misalkan nanti tambangnya dalam jumlah besar gitu Bang ya. Iya. Nah, sedikit yang ingin saya tekankan bahwa sebenarnya ya disinilah kita melihat sikap tegas sebenarnya dari penguasa, dari pemerintah ya, untuk kemudian area yang nantinya itu jika mana itu menjadi area pertambangan ya, maka disinilah dibutuhkan sikap tegas dari pemerintah untuk bagaimana pengelolaan tambang emas itu dikelola sendiri oleh negara. Itu. Kemudian keuntungannya diserahkan keuntungannya kepada masyarakat kemudian gitu ya. diserahkan kepada masyarakat. Iya. Sudah jelas ya teman-teman sahabat interaksi dakwah channel ya, bahwa pengelolaan tambang dalam sistem kapitalisme itu diserahkan kepada individu atau swasta. Siapa yang punya modal besar, maka dialah yang mampu bermain di situ. Ya. Nah, kalau yang tidak punya modal ya bersiap-siaplah menjadi penonton gitu Bang ya. Oke. Nah, sekarang ini semakin luar biasa ini Bang ya. Semakin panas. Ya, semakin panas ini Bang. Ya. Kalau Bang Aslan mau sambil ngopi juga silahkan. Ya. Ya, baik. Kebetulan alhamdulillah kopinya juga sudah disiapkan ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya ini Bang ya. Nah, tadi Abang sudah menjelaskan pengelolaan tambang menurut kapitalisme ya. Nah, sekarang kebetulan kita ini adalah seorang muslim, tapi bukan muslim kebetulan ya. Nah, kita ini seorang muslim, kita punya akidah Islam ya kan. Dan Islam itu dia punya sistem ekonomi.
ya sistem ekonomi Islam. Iya. Nah, menurut Bang Aslan ya, bagaimana sistem ekonomi Islam itu mengelola tambang emas atau tambang-tambang secara umum? Nah, begitu Bang. Iya, mungkin lebih tepatnya itu bagaimana dalam pandangan Islam mengelola tambang, Ya, gitu ya. ya salah satunya kayak tambang Tambang emas, emas. tambang batu bara, Iya, betul. nikel, uranium, tembaga, begitu Bang. Iya. Nah, Jadi yang perlu ditekankan atau yang perlu menjadi perhatian bagi kita bahwa dalam Islam itu sumber daya alam ya, baik yang terdapat di dalam bumi ya, dalam tanah ya, seperti uranium tadi itu ya, emas, ya, batu bara, nikel ya, ya, maupun yang lain ya, misalnya laut, sungai ya, kemudian hutan, gunung dan lain sebagainya. Nah, kesemuanya itu adalah kepemilikan umum. oh itu milik umat gitu ya? Ya, itu milik umat, milik umum ya, dan kesemuanya itu ya, itu dikelola oleh negara ya, negara yang mengelola itu, hasil dari pengelolaannya itu kemudian Diserahkan kepada diserahkan umat. kepada masyarakat. Masya Allah. Sehingga masyarakat itu bisa menerima hasilnya. Ya, gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Iya, luar biasa Islam itu. Sistem ekonomi Islam dalam Iya. mengelola tambang ya. Jadi memang sangat jelas dalam Islam itu. Dalam Islam itu kepemilikan itu kan terbagi atas 3. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan negara, ada kepemilikan umum. Iya. Itu. Nah, kalau kepemilikan individu kan jelas, ya kan? Iya. Nah, kepemilikan umum itu yang tadi sudah saya jelaskan itu, ya, yang dimana kepemilikan umum itu, ya, itu tidak akan pernah habis, ya, tidak akan pernah habis dalam artian ketika diambil, ya, itu nggak akan pernah habis. Artinya dalam jumlah besar. Dalam gitu, jumlah Bang. besar itu, ya, Iya. ya, sungai, laut, ya, itu kepemilikan umum. Hutan, ya, itu kepemilikan umum. Dan itu dikelola oleh negara sebaik-baik mungkin, ya, dan hasilnya itu diserahkan kepada masyarakat. Kenapa? Karena memang ini berdasarkan dalam hadis Rasulullah ya, Iya. bahwa umat itu, ya, masyarakat itu berserikat atas padang rumput, ya, air, ya. Nah, kesemuanya itu, ya, memang itu milik umum, Iya. bukan milik individu. Tuh. Juga bukan milik negara kan, Bang? Ya. Nah, negara itu cuma sebagai pengelola. Iya. Itu. Nah, kalau dalam sistem kapitalisme tidak ada mana kepemilikan umum, mana kepemilikan individu, mana kepemilikan negara, ya. Nggak ada seperti itu. Dalam kapitalisme itu, ya, siapapun dia, ya, ketika memiliki banyak modal, ya, banyak uang lah istilahnya, ya, ketika dia ingin menguasai sumber daya alam tersebut, ya, misalnya anggaplah emas, ya, dan dia mengelola tambang emas, ya, dalam sistem kapitalisme itu, ya, itu diperbolehkan. Iya. Karena tidak ada pembagian tadi itu, ya, itu. Dalam kapitalisme itu kepemilikan individu, kepemilikan umum itu bisa menjadi kepemilikan individu, ya. Hutan itu yang begitu luas, ya, itu bisa dimiliki oleh individu. Bahkan laut, sungai, ya, yang begitu luas itu bisa dimiliki oleh individu. Itu. Sebagaimana yang terjadi saat ini, ya. Tambang-tambang yang ada saat ini, ya, tambang emas, tambang nikel, ya. Sekarang ini kan dikuasai oleh individu, oleh kelompok. Ya, bagaimana kita melihat tambang emas yang ada di Papua? Itu yang punya siapa? Itu yang punya asing, pihak asing, ya. Pihak asing yang mengelola itu, kemudian hasilnya dibawa ke luar negeri. Masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Jelas ya teman-teman ya, perbedaan pengelolaan tambang menurut Islam dan menurut kapitalisme. Iya, gitu ya. jelas.
Jadi tadi seperti yang beliau jelaskan bahwa pengelolaan tambang dalam emas itu dikelola oleh negara, kemudian keuntungannya itu diserahkan kepada umat. Iya. Nah, Masya Allah, siapa yang tidak senang kalau seperti ini ya? Artinya nanti ini akan berdampak kepada keadilan ekonomi gitu ya. Iya. Nah, jadi saya ingat Bang, saya pernah baca jurnal ekonomi Islam gitu ya. Jadi dalam Islam itu ada 3 pilar ekonomi Islam. Yang pertama itu ada konsep kepemilikan. Seperti yang Bang Aslan tadi jelaskan, ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, juga ada kepemilikan negara. Dan yang kedua pilar yang kedua itu pengembangan kepemilikan. Baru yang terakhir, pilar yang ketiga itu distribusi kekayaan. Masya Allah, ini luar biasa nih, sistem ekonomi Islam ini. Nah, terkait dengan kapitalisme, seperti yang beliau jelaskan tadi, dia tidak mengakui kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Yang diakui hanya kepemilikan individu. Masya Allah ya teman-teman, ini ulas berita dalam perspektif Islam yang sangat menarik ini Bang ya. Karena kita membahas terkait dengan kepemilikan umum, ya kan? Nah, saya juga ingat juga hadis itu Bang. Nah, kalau nggak ada salah al-kala wa syuraka, benar gitu ya. Nah, artinya kurang lebih bahwa manusia itu berserikat dalam 3 hal, yaitu air, api, dan padang rumput. Nah, air ini ya kayak lautan, sungai, danau, ya itu tidak boleh dikuasai oleh individu, nggak boleh dikuasai oleh swasta gitu. Kemudian api ya seperti kayak tambang emas, batu bara, minyak bumi, uranium, tembaga dan lain sebagainya ya. Kemudian juga kalau padang rumput ya ada hutan, ada savana dan lain sebagainya. Dan jelas ya teman-teman ya perbedaannya gitu. Dalam konteks tambang emas di Malinau. Ya, kita sebut surga emas di situ ya. Kita ngambil kutipan dari Tribun Kaltara di situ Bang ya. Bisa nggak kalau misalkan nanti itu dikelola ya Bang ya. Nah, bisa nggak pengelolaannya sesuai dengan perspektif pengelolaan tambang emas menurut Islam gitu. Bang Aslan bagaimana? Ya, kalau ditanya apakah bisa, ya pasti bisa, pasti harus bisa. Itu kenapa? Karena jelas ya bahwa emas itu ya milik kita ya, milik bangsa ini ya, bukan milik siapapun ya, bahkan bukan milik swasta. Gitu. Nah makanya di sini sangat penting ketegasan dari penguasa itu sendiri. Ya, bagaimana penguasa itu bisa tegas ya dalam mengelola tambang itu ya. Kalau misalnya emas ini itu kandungan emasnya itu banyak ya, apalagi tadi judulnya sangat menarik ya, surga emas ya menurut Tribun Kaltara. Itu nggak diragukan lagi ya kan, bahwa di tempat itu memang situ mengandung banyak emas. Apalagi saya sempat baca beritanya itu Bapak Gubernur itu cuma sebentar aja mendulangnya tuh. Sudah dapat berapa gram gitu ya kan. Nah, makanya saya yakin setelah berita ini mungkin pada viral ya di masyarakat yang di sekitar situ ya, para mungkin ikut mendulang gitu. Nah, jadi disinilah pentingnya kita menerapkan ekonomi Islam sebagaimana tadi sudah dijelaskan ya. Bahwa memang yakinlah ketika Islam ini diterapkan ya, nah maka sumber daya alam yang begitu berlimpah ya di negeri ini ya, itu kemudian dikelola oleh negara dan hasilnya itu luar biasa. Gitu. Luar biasa diserahkan kepada masyarakat. Itu masyarakat akan menikmati hasilnya. Itu. Nah, harapan nih Bang, mungkin harapan kita bersama ini kepada pemerintah ini Bang ya. Bagaimana harapan
harapan kita lah Iya. ini Bang ya, terkait dengan surga emas itu yang di sana itu ya, biar bisa berdampak kepada pembangunan ekonomi di Kaltara khususnya gitu ya. Iya, jadi kalau harapannya ya, harapan saya pribadi ya, Ya. mungkin harapan teman-teman juga ya, harapannya ya stopkanlah pengelolaan tambang itu dalam perspektif kapitalisme. Artinya mulai saat ini ya, singkirkanlah sudah ya konsep-konsep kapitalisme itu ya dalam mengelola tambang itu. Ya, apalagi di negeri ini yang begitu kandungan sumber daya alamnya itu begitu berlimpah ruah ya apalagi emas yang ada di negeri kita ini ya, itu ketika dikelola oleh negara ya itu luar biasa tuh, hasilnya itu akan dinikmati oleh masyarakat. Iya. Tuh, ya, jadi ya harapan saya pribadi ya, singkirkanlah ide-ide konsep kapitalisme saat ini ya. Iya. Cukuplah sudah kita melihat ketika tambang-tambang yang ada saat ini ya, yang ada di Papua, yang ada di Sulawesi ya, Morowali dan di beberapa daerah-daerah yang lainnya itu ya, ketika dikelola oleh swasta ya, bukan negara ya, maka apa yang terjadi? Ya masyarakat yang tinggal di sana itu tidak mendapatkan apa-apa. Justru hasilnya itu di bawah ke luar negeri. Itu ya. Justru pihak asing lah yang menikmati sumber daya alam kita sendiri. Iya. Itu. Nah, maka harapan saya ya marilah coba ya kita kembali kepada Islam ya. Iya, betul. Karena dengan Islam mengelola sumber daya alam ini, ya insya Allah keberkahan, kemudian kesejahteraan ya, kesejahteraan masyarakat itu insya Allah akan terjamin gitu. Iya, betul tuh Bang. Jadi harapannya begitu Bang ya. Iya. Jangan sampai tambang emas ini dikelola oleh swasta. Nah, nanti kalau dikelola oleh swasta, ujung-ujungnya hanya segelintir orang yang menikmati gitu ya. Iya. Nah, jangan sampai kalau dalam konteks Indonesia ya, jangan sampai kekayaan alam yang 95% ini ya, itu dikuasai oleh 5% orang gitu ya. Itu. Dan kekayaan alam yang 5% ini diperbutkan oleh 95% orang. Iya. Ya, jangan sampai begitu. Nah, menarik apa yang belum sampaikan tadi ya. Iya. Bahkan ini ya, saya teringat dengan perkataan Pak Mahfud MD ya. Dia katakan begini, tambang emas yang ada di Papua itu ya Bang Zainul ya, itu satu kerukan itu ya, ketika dikelola oleh negara ya, satu kerukan emas itu sudah bisa menggratiskan seluruh anak bangsa sekolah. Masya Allah, luar biasa ya. Itu. Tapi Itu ya. itu Tapi itu sungguh ironi Bang ya, ya kan? Sungguh sangat ironi sekali ya. Karena tambang emas itu tidak dikelola secara Islam, ya akhirnya ya yang menikmati hanya segelintir orang, yang kaya makin kaya, yang kapitalis makin kapitalis, yang oligarki makin oligarki, begitu. Nah, saya kira kita cukup ya. ya. Nah, baik. Alhamdulillah kita sudah melewati waktu 30 menit Bang ya. Iya. Udah salah. Saya kira teman-teman sahabat Interaksi Dakwah Channel, untuk ulas berita dalam perspektif Islam episode yang ke-6 ini kita cukupkan. Nanti dilanjutkan lagi di episode yang lain. Kita cukupkan ya Bang ya. Iya. Ada closing statement Bang? Pesan saya ya kepada negeri ini ya, khususnya kepada penguasa ya, marilah ya saat ini ya kita campakkan ekonomi kapitalisme ya, kita campakkan ide-ide liberalisme ya, demokrasi ya, kita beralih kepada konsep ekonomi Islam. Iya. Insya Allah
keberkahan, ya, kesejahteraan, ya, itu akan kita dapatkan. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita cukupkan Bang Salan ya. Ya, Ya. Baik teman-teman, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.